Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun rekan-rekan berada. Hari ini kita akan membahas farmakoekonomi. Nah, apa saja yang akan dibahas? Kali ini kita akan membahas Return on Investment atau ROI, Return on Equity atau ROE, dan Return on Assets atau ROA. Apa itu ROI, ROE, dan ROA? Jadi, mereka ini merupakan metode perhitungan yang mengukur persen kembali atau return rate dari laba bersih terhadap modal. Tentu penerapan selanjutnya adalah untuk mengukur seberapa lama waktu yang diperlukan untuk balik modal, atau yang biasa dikenal dengan break even point atau BEP. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap penerapan ROI, ROE, dan ROA, sehingga kita kadang kesulitan untuk menggunakan metode yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan mengenai modal tersebut. Untuk memberikan pengetahuan dasar kepada rekan-rekan mengenai perhitungan modal tersebut, mari kita bahas beberapa soal berikut ini. Soal nomor 1. Suatu industri kosmetik memproduksi sediaan krim malam setiap tahunnya. Dalam 1 bulan, diperoleh omset sebesar 250 juta dengan modal awal 50 juta. Diketahui harga bahan baku yaitu 200 juta dan biaya produksi 20 juta. Berapa persen ROI per bulan? Pilihannya ada A, 30%, B, 40%, C, 50%, D, 60%, dan E, 70%. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Return on Investment atau ROI sama dengan laba bersih dibagi modal usaha dikali 100%. Kemudian kita masukkan angka yang ada di soal ke dalam rumus, yaitu 250 juta dikurang 200 juta dikurang 20 juta dibagi 50 juta dikali 100%. Nah, 250 juta ini harus dikurang dulu ya sama harga bahan baku dan biaya produksi agar didapat laba bersihnya. Kemudian didapat 30 juta dibagi 50 juta kali 100%, kemudian dibagi menjadi 0,6 dikali 100%, sehingga didapat hasil ROI pada soal kali ini adalah 60%. Sehingga jawabannya adalah D, 60%. Bagaimana? Mudah kan? Kuncinya adalah pada perhitungan ROI, cara yang digunakan hanya membandingkan laba bersih dengan modal usaha. Yang kemudian nanti didapat persen. Dan hal yang unik dari perhitungan ROI adalah modal yang digunakan merupakan 100% modal sendiri atau tanpa pinjaman jangka panjang. Hal inilah yang membedakan perhitungan ROI dengan ROA, karena perhitungan ROA melibatkan liabilities dalam perhitungan modalnya, yang biasanya merupakan hutang atau pinjaman jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 2. Seorang apoteker melakukan studi kelayakan untuk sebuah apotek yang akan melayani obat khusus pediatri dalam bentuk sediaan larutan. Diketahui pada tahun pertama apotek mendapat laba bersih sebesar 50 juta. Jika modal apotek menggunakan pinjaman di bank sebesar 200 juta, berapakah ROA apotek pada tahun pertama? Pilihannya ada A, 20%, B, 25%, C, 30%, D, 35%, dan E, 40%. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Return on Assets atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian kita masukkan angka yang ada di dalam soal ke dalam rumus. Menjadi 50 juta dibagi 200 juta dikali 100%. Kemudian diturunkan menjadi 0,25 dikali 100%. Sehingga didapat hasil ROA pada soal kali ini adalah 25%. Sehingga jawabannya adalah B, 25%. Nah,
Jika teman-teman perhatikan pada perhitungan ROA kali ini, konsepnya tidak berbeda jauh dengan ROI sebelumnya. Karena di soal ini ternyata juga menghitung perbandingan laba bersih dengan modal. Bedanya pada perhitungan ROA, modal tersebut disebut sebagai total aset, bukan total modal. Mengapa bisa seperti ini? Hal ini disebabkan modal yang digunakan oleh apoteker untuk membangun apotek pada soal menggunakan 100% pinjaman dari bank. Sehingga total pinjaman sama dengan total modal atau total aset. Namun, pada penerapannya di kehidupan nyata, hal ini tidak lazim digunakan, karena biasanya pengusaha atau pendiri apotek akan mencampur modal yang ia punya dengan tambahan pinjaman jangka panjang atau hutang untuk menjalankan usahanya. Hal ini kemudian menyebabkan perhitungan return dari laba bersih terbagi menjadi dua, yaitu return pada modal yang disebut return on equity atau ROE, dan return pada keseluruhan aset yang disebut return on assets atau ROA. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana? Masih bingung? Oke, biar tambah paham, mari kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 3. Seorang apoteker pemilik apotek menjual sediaan farmasi dan alat kesehatan semenjak akhir November 2021. Total modal yang digunakan untuk mendirikan apotek adalah 100 juta rupiah. Modal sendiri yang dikeluarkan oleh apoteker adalah 55 juta rupiah dan pinjaman bank sebesar 45 juta rupiah. Laporan keuangan apotek sampai akhir Februari 2022 membukukan total keuntungan atau total laba bersih sebesar 27 juta rupiah. Berapakah ROE yang diperoleh per bulan? Pilihannya ada A, 13,36%, B, 16,36%, C, 36,36%, D, 15%, dan E, 64%. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Return on equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. Kemudian masukkan angka di soal menjadi 27 juta dibagi 3 dibagi 55 juta dikali 100%. Kenapa dibagi 3? Itu karena 27 juta yang tadi merupakan total laba bersih selama 3 bulan ya teman-teman. Oke, lalu didapatkan 9 juta dibagi 55 juta dikali 100%, kemudian dibagi menjadi 0,1636 kali 100%, dan didapat hasil akhir ROE pada soal kali ini adalah 16,36%, sehingga jawabannya adalah B, 16,36%. Nah, dalam soal ini dapat teman-teman lihat bahwa pada soal kali ini melibatkan modal dari apoteker dan pinjaman bank. Tetapi di perhitungan kita hanya menggunakan modal dari apoteker. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini disebabkan karena soal hanya meminta return pada modal atau ekuitas atau equity saja. Sehingga cara yang digunakan adalah ROE atau return on equity. Nah, lain ceritanya jika yang ditanya adalah ROA atau return on asset, tentu yang digunakan adalah total aset yang merupakan akumulasi dari modal apoteker dan pinjaman bank.
Namun, mungkin setelah beberapa penjelasan tadi, mungkin teman-teman masih bingung. Seperti apa sih fungsinya ngitung ROE dan ROA? Kenapa nggak sekalian disamain aja sama ROI? Terus, kan tadi dibilangnya aset adalah total modal atau equity ditambah liability. Kalau buat modalnya ada perhitungan ROE, perlu dihitung juga nggak return ke liability-nya? Kalau nggak kenapa, kalau iya kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita ulas lagi dari awal agar teman-teman lebih memahami keseluruhan materinya ya. Jadi, yang pertama teman-teman harus analisis adalah jenis modal apa yang digunakan pada usaha tersebut. Penggolongan jenis modal ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu modal sendiri dan modal sendiri ditambah pinjaman jangka panjang atau hutang. Nah, jika menggunakan modal sendiri, maka cara yang digunakan adalah ROI atau Return on Investment. Tetapi jika modal yang digunakan adalah modal sendiri ditambah dengan pinjaman jangka panjang atau hutang, maka cara yang digunakan ada dua, yaitu ROE atau Return on Equity dan ROA atau Return on Asset. Nah, karena pembahasan ROI tadi cukup jelas, maka sekarang kita akan mengupas tuntas pembahasan mengenai ROA. Yang pertama, modal sendiri ditambah pinjaman jangka panjang atau hutang ini secara kolektif disebut sebagai aset. Jadi aset adalah modal ditambah liability, yang biasanya pada soal farmakoekonomi merupakan hutang atau pinjaman jangka panjang. Kenapa sih harus pinjaman jangka panjang? Jadi, konsep utamanya dalam berusaha itu, sebisa mungkin teman-teman tidak berhutang. Karena dengan berhutang, teman-teman akan memiliki banyak sekali kesulitan. Jika hutang yang teman-teman ambil misalnya merupakan hutang jangka pendek, maka laba bersih yang teman-teman dapat, katakanlah dalam 1 bulan, tentu harus langsung dipotong untuk membayar hutang tersebut, dan tentunya mengurangi pemasukan bulanan teman-teman kan. Sekarang bagaimana jika hutangnya lebih besar dari laba yang didapatkan setiap bulan? Nah, disinilah peran perhitungan Return on Asset atau ROA dilakukan. Karena kita nggak bisa langsung bayar lunas kan? Karena dari laba yang kita dapat per bulan tadi tidak mencukupi untuk lunas secara kontan. Sampai sini dapat dipahami ya, kenapa perhitungan ROA dilakukan pada pinjaman atau hutang jangka panjang. Selain itu, kita perlu memperkirakan sekiranya berapa lama sampai hutang tersebut terbayar lunas dan berapa banyak cicilan hutang yang harus dibayar tiap periodenya. Hal ini perlu dilakukan agar usaha teman-teman bisa tetap terpelihara atau sustain, atau istilahnya tidak mengalami kesulitan membayar cicilan hutang yang mungkin dapat menyebabkan usaha teman-teman kolaps atau mengalami kebangkrutan. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui suatu usaha sedang diambang kebangkrutan atau tidak? Tentu caranya adalah mengukur rasio hutang dan rasio modal yang dimiliki. Untuk mengukur rasio tersebut diperlukan perhitungan Return on Equity atau ROE dan Return on Asset atau ROA. Hal inilah yang mendasari kenapa ada dua jenis perhitungan dalam aset yang memiliki liability berupa hutang jangka panjang. Rasio antara ROE dan ROA tersebut biasa disebut juga dengan financial leverage atau FL. Financial leverage atau FL ini jarang dibahas dalam farmakoekonomi, tetapi penting bagi teman-teman untuk mendalami pengetahuan dasar mengenai penggunaan ROE dan ROA. Nilai financial leverage di atas 2 menunjukkan hutang suatu bidang usaha seperti apotek misalnya telah melebihi batas wajar dari modal yang dimiliki dan menunjukkan bahwa apotek tersebut sedang berada di ambang kebangkrutan. Nilai wajar untuk financial leverage adalah di atas 1 dan di bawah 2. Selain itu, berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas bersama tadi, sangat tidak lazim jika suatu bidang usaha menggunakan 100% hutang untuk modalnya, sebagaimana yang telah kita bahas tadi di soal nomor 2. Karena kita jadi tidak dapat menghitung ROE
dan nilai financial leverage-nya pasti tinggi. Terakhir, apakah ada return on liabilities atau hutang? Jawabannya adalah tidak. Karena biasanya hutang atau pinjaman sudah terukur cicilan dan bunganya. Dan biasanya juga bukan penghutang yang menentukan besar kecilnya cicilan yang diambil, sehingga return on liabilities tidak perlu dihitung. Nah, bagaimana? Teman-teman pasti sudah lebih paham kan mengenai ROI, ROE, dan ROA? Pembahasan mengenai lama waktu impas atau break-even point, serta perhitungan laba dan pajak kita lakukan di lain waktu ya. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. That's it for today. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.